Halo Bapak Ibu, Opa Oma, dan Sobat Sehat semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semangatnya selalu membara, dan energinya melimpah ruah ya. Jangan kaget kalau video kali ini akan bikin Anda tercengang. Dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, kita akan membongkar tuntas sebuah rahasia tersembunyi yang ada di setiap sudut pasar tradisional, camilan rakyat jelata yang seringnya kita anggap remeh-temeh, pisang kapok. Ya, buah kuning nan sederhana ini. Tapi tunggu dulu, khusus untuk para lansia, ada sebuah pertanyaan yang menggelegar. Apa sebenarnya akibat konsumsi pisang kepok setiap hari? Apakah camilan favorit ini benar-benar pahlawan kesehatan sejati yang akan membuat Anda serasa muda lagi? Atau justru ada jebakan Batman tersembunyi yang diam-diam mengintai tubuh kita yang sudah menua? Jangan sampai niat sehat Anda berubah jadi petaka tak terduga ya. Mari kita selami lebih dalam fakta dan mitos pisang kepok ini agar Anda bisa menikmatinya dengan tenang, bijak, dan penuh kemenangan. Sebelum kita menyelami lebih jauh keajaiban dan misteri pisang kepok ini, yuk dukung terus channel ini. Like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe untuk update kesehatan lainnya. Pisang kepok dari meja makan biasa menjelma jadi superfood. Sobat sehat, pisang kepok memang sering kita pandang sebagai buah yang murah meriah, mudah didapat, dan sangat mengenyangkan. Sering diolah jadi pisang goreng renyah, kolak manis, atau direbus begitu saja jadi teman minum teh. Dia itu jagonya karbohidrat, serat, plus sebrek vitamin dan mineral penting. Tapi, di balik kesederhanaan dan popularitasnya yang merakyat, pisang kepok menyimpan potensi yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah dia bisa jadi obat mujarab kalau disantap setiap hari oleh lansia? Atau justru ada kandungan tersembunyi yang bisa jadi tantangan tak terduga bagi tubuh kita yang sudah menua, yang metabolismenya sudah tidak secepat dulu? Mari kita bahas dengan jernih, sejernih embun pagi. Akibat baik manfaat konsumsi pisang kepok setiap hari, sang bintang penjaga vitalitas. Mari kita mulai dengan kabar gembira yang akan membuat Anda tersenyum lebar. Pisang kepok, jika dikonsumsi dengan porsi yang pas dan cara yang tepat, punya segudang manfaat baik yang bisa membuat tubuh Anda serasa punya tenaga super. Ini akan menjadi salah satu rahasia kecil untuk menjaga vitalitas Anda tetap membara. Pisang kepok adalah sumber energi karbohidrat kompleks yang luar biasa, bagaikan baterai cadangan yang tak ada habisnya. Berbeda dengan pisang jenis lain yang energinya datang dan pergi secepat kilat, pati dalam pisang kepok, terutama yang belum terlalu matang sempurna, cenderung lebih kompleks dan dicerna lebih lambat. Ini berarti ia memberikan pasokan energi yang stabil dan tahan lama sepanjang hari. Bagi lansia, ini adalah anugerah. Anda akan merasa lebih bertenaga, tidak mudah lemas di tengah hari, dan siap menjalani berbagai aktivitas, dari berkebun hingga mengurus cucu, tanpa merasa seperti kehabisan bensin. Ini seperti mengisi tangki tubuh Anda dengan bahan bakar kualitas super yang membuat Anda terus ngebut dengan semangat. Selain jadi jagoan energi, pisang kepok juga berkontribusi besar pada kesehatan pencernaan Anda, menjadikannya lancar jaya dan bebas dari drama sembelit yang menyebalkan. Pisang kepok itu kaya raya akan serat, baik serat larut maupun tidak larut, yang bekerja sangat efektif melunakkan feses dan merangsang pergerakan usus. Serat ini berfungsi sebagai sikat ajaib saluran pencernaan Anda, membantu mendorong sisa makanan keluar dengan lebih mudah dan teratur setiap pagi. Bagi lansia yang sering mengalami sembelit atau masalah pencernaan lainnya, pisang kepok bisa menjadi solusi alami yang lembut namun sangat efektif. Anda akan merasakan perut yang lebih nyaman, ringan, dan lega setiap hari, memulai hari dengan perasaan super bahagia tanpa beban perut. Pisang kepok juga memiliki potensi tersembunyi dalam mengatur kadar gula darah secara perlahan dan elegan. Meskipun rasanya manis menggoda, pisang kepok, terutama yang tidak terlalu matang sempurna, memiliki indeks glikemik yang relatif lebih rendah dibandingkan pisang ambar,
atau pisang raja. Artinya, gula di dalamnya tidak langsung melonjakkan gula darah Anda. Serat di dalamnya juga membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah, mencegah tsunami gula darah yang drastis setelah makan. Ini bisa menjadi dukungan yang sangat berharga bagi lansia yang perlu menjaga kadar gula darahnya. Tapi penderita diabetes yang ingin mencari sumber karbohidrat alternatif yang lebih stabil dan aman. Kandungan vitamin C, vitamin B6, dan beberapa antioksidan dalam pisang kepok juga dapat mendukung sistem kekebalan tubuh Anda hingga tangguh seperti pahlawan super. Vitamin C adalah antioksidan penting yang membantu melawan radikal bebas dan memperkuat daya tahan tubuh terhadap serangan infeksi. Vitamin B6 berperan dalam berbagai fungsi metabolisme dan saraf yang krusial bagi lansia, di mana sistem imun cenderung melambat dan jadi lebih rentan terhadap penyakit. Asupan vitamin dan antioksidan dari pisang kepok ini bisa menjadi bentang tambahan Anda untuk melawan serangan virus dan bakteri jahat. Terakhir, pisang kepok juga mengandung kalium, mineral penting yang berperan sebagai pengatur lalu lintas dalam menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah Anda. Kalium ini membantu menyeimbangkan kadar natrium garam dalam tubuh, yang jika terlalu tinggi bisa menaikkan tekanan darah. Dengan asupan kalium yang cukup dari pisang kepok, Anda sedang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, menjaga pompa vital Anda bekerja optimal. Dengan moderasi, pisang kepok bisa menjadi bagian dari diet ramah jantung Anda yang luar biasa. Manfaat pisang kepok untuk pengobatan penyakit tertentu. Sobat Sahan, selain manfaat kesehatan umum yang sudah kita bahas, pisang kepok juga menunjukkan potensi sebagai dukungan pelengkap dalam penanganan beberapa penyakit kronis yang sering menghantui lansia. Namun perlu diingat baik-baik, pisang kepok adalah makanan dari alam. Bukan obat pengganti resep dokter, namun nutrisinya dapat melengkapi terapi medis Anda dengan sangat baik. Pertama, untuk penderita diabetes tipe 2, pisang kepok bisa menjadi pilihan karbohidrat yang lebih bijak dibandingkan nasi putih atau roti tawar yang cepat diserap. Karena indeks glikemiknya yang relatif lebih rendah terutama saat direbus atau dikukus dan tidak terlalu matang. Serta kandungan seratnya yang tinggi, pisang kepok membantu mengendalikan kadar gula darah pasca makan secara lebih baik. Seratnya memperlambat penyerapan karbohidrat, mencegah lonjakan gula darah mendadak yang bikin kaget. Ini sangat krusial untuk menjaga kestabilan gula darah, sehingga mengurangi risiko komplikasi diabetes jangka panjang seperti kerusakan saraf, ginjal, atau mata. Singkong rebus ini bagaikan polisi lalu lintas yang mengatur kecepatan gula darah Anda. Kedua, bagi mereka yang berjuang dengan tekanan darah tinggi hipertensi, pisang kepok adalah teman baik yang patut diperhitungkan. Kandungan kaliumnya yang cukup tinggi berperan penting dalam menurunkan dan menjaga tekanan darah dalam batas normal. Kalium bekerja dengan menyeimbangkan natrium dalam tubuh, yang jika terlalu tinggi bisa menaikkan tekanan darah. Pisang kepok juga memiliki kadar natrium alami yang sangat rendah, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk diet rendah garam bagi penderita hipertensi. Ini seperti pemadam kebakaran alami yang siap menenangkan tekanan darah Anda. Ketiga, untuk masalah sembelit kronis yang umum, terjadi dan sangat mengganggu kenyamanan lansia, pisang kepok adalah solusi alami yang sangat efektif. Kandungan seratnya yang melimpah secara sinergis melunakkan feses dan melancarkan pergerakan usus, sehingga buang air besar menjadi lebih teratur dan mudah, mengurangi ketidaknyamanan yang seringkali membebani dan membuat hari jadi suram. Pati resisten yang ada dalam pisang kepok yang tidak terlalu matang juga berfungsi sebagai prebiotik, mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus untuk pencernaan yang lebih sehat dan seimbang, bagaikan pupuk bagi mikrobioma usus Anda. Keempat, pisang kepok juga dapat memberikan dukungan pada kondisi maag atau gangguan pencernaan ringan. Teksturnya yang lembut dan mudah dicerna saat direbus atau dikukus, serta kandungan seratnya yang tidak terlalu kasar, membuatnya menjadi makanan yang ramah perut dan menenangkan. Pisang kepok dapat membantu melapisi dinding lambung dan mengurangi iritasi ringan,
memberikan rasa nyaman, dan meredakan mulas. Ini seperti plester alami untuk lambung Anda yang sensitif. Penting untuk ditekankan, penggunaan pisang kepok sebagai pengobatan adalah dalam konteks diet pendukung dan pelengkap terapi medis. Selalu lanjutkan pengobatan medis yang diresepkan dokter dan konsultasikan setiap perubahan diet dengan mereka. Terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan yang kompleks atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Jangan pernah mengambil risiko tanpa arahan ahli. Kisah Bapak Terno. Energi penuh namun perut terasa penuh dan berat. Namun, di balik semua manfaat potensial yang menggiurkan itu, ada kisah yang perlu kita jadikan pelajaran berharga. Kita belajar dari pengalaman Bapak Tarno, seorang pensiunan petani berusia 73 tahun dari sebuah desa di kaki Gunung Semeru, Jawa Timur. Bapak Tarno ini sangat gemar makan pisang kepok rebus. Ia percaya pisang kepok memberinya banyak energi untuk aktivitas di kebun, serasa punya tenaga kuda. Setiap hari, ia bisa menghabiskan 5-6 buah pisang kepok rebus, menggantikan sebagian besar porsi nasinya. Niatnya baik, ingin sehat dan bertenaga maksimal. Namun, setelah beberapa minggu, Bapak Tarno mulai mengeluh perutnya terasa penuh sekali, bega, dan kembung hebat hingga sulit tidur. Terkadang ia juga merasakan kram perut yang menyiksa. Setelah berkonsultasi dengan dokter, ia dijelaskan bahwa meskipun pisang kepok kaya serat, konsumsi terlalu banyak setiap hari bisa memicu produksi gas berlebihan pada sebagian orang, terutama lansia, yang sistem pencernaannya lebih sensitif terhadap pati resisten dan serat yang melimpah. Kisah Bapak Tarno ini adalah peringatan serius bahwa bahkan makanan sehat sekalipun bisa berubah jadi bumerang dan menyebabkan ketidaknyamanan luar biasa jika dikonsumsi dalam dosis berlebihan atau tanpa memahami respons tubuh kita sendiri. Akibat buruk risiko dampak negatif konsumsi pisang kepok terlalu sering, waspada jebakan tersembunyi. Meskipun banyak manfaatnya, konsumsi pisang kepok setiap hari, terutama dalam jumlah berlebihan, atau pada kondisi tertentu, bisa memicu akibat buruk yang perlu Anda waspadai. Pisang kepok dapat menyebabkan masalah pencernaan berlebihan dan pembentukan gas. Meskipun kaya air dan serat, bagi sebagian individu, terutama lansia dengan perut sangat sensitif atau sindrom iritasi usus IBS, kulit timun dan bijinya yang keras, jika tidak dikupas atau dibuang dapat sulit dicerna. Hal ini bisa memicu produksi gas berlebihan di usus, perut kembung, began, atau bahkan kram perut yang menyakitkan. Ini bagaikan balon yang terus diisi udara di dalam perut Anda, membuat Anda merasa penuh dan tidak nyaman sepanjang hari. Konsumsi pisang kepok terlalu sering, sebagai pengganti makanan pokok lain dapat menyebabkan kekurangan gizi lainnya. Meskipun pisang kepok bergizi, ia bukanlah sumber nutrisi yang lengkap untuk memenuhi semua kebutuhan harian tubuh Anda. Jika Anda terlalu bergantung pada pisang kepok dan mengabaikan asupan sayuran hijau, buah-buahan lain, protein berkualitas dari berbagai sumber, serta lemak sehat, tubuh Anda akan kehilangan vitamin dan mineral esensial yang berujung pada malnutrisi yang menyebabkan kelemahan, anemia, atau masalah kesehatan lainnya. Ini bisa seperti mengisi bensin mobil dengan jenis yang sama terus-menerus tanpa pernah mengganti oli atau komponen lain. Lambat laun mesinnya akan rusak. Bagi penderita diabetes yang tidak mengontrol porsi, konsumsi pisang kepok yang terlalu matang dan dalam jumlah sangat besar setiap hari dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Meskipun pisang kepok umumnya memiliki indeks glikemik yang lebih rendah, pisang yang sangat matang memiliki lebih banyak gula sederhana yang bisa cepat diserap ke aliran darah. Konsumsi berlebihan dapat membebani sistem pengaturan gula darah Anda, meningkatkan risiko fluktuasi gula darah yang tidak diinginkan, dan memperburuk kondisi diabetes. Pada beberapa individu yang sangat sensitif terhadap histamin senyawa yang ada secara alami di beberapa makanan, pisang kepok bisa memicu reaksi ringan seperti gatal-gatal di mulut atau tenggorokan. Meskipun ini jarang terjadi dan bukan alergi serius.
Cara mengolah pisang kapok yang simpel, baik, dan benar. Sobat sehat, setelah memahami segala aspek pisang kapok, bagaimana cara terbaik mengonsumsinya agar manfaatnya maksimal dan risikonya minimal? Pertama, konsumsi dalam porsi moderat, 2 hingga 3 potong pisang kepok berukuran sedan per hari sekitar 100-200 gram sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa risiko efek samping yang tidak nyaman. Jangan berlebihan hingga 1 kilogram per hari, karena itu bisa memicu masalah. Kedua, pilih pisang kepot yang tidak terlalu matang sempurna jika Anda ingin manfaat pati resisten yang lebih banyak, atau pilih yang matang pas jika ingin rasa manis yang lembut dan mudah dicerna. Ketiga, masak dengan cara dikukus atau direbus. Ini adalah cara terbaik dan paling aman untuk mendapatkan manfaat maksimal dari pisang kapok tanpa tambahan lemak atau gula berlebihan. Hindari menggorengnya terlalu sering. Keempat, variasikan diet Anda. Jangan hanya mengandalkan pisang kepok sebagai satu-satunya sumber karbohidrat atau serat. Pastikan Anda juga mengonsumsi berbagai sayuran hijau, buah-buahan lain, protein berkualitas, dan lemak sehat. Kelima, pastikan asupan air putih Anda cukup saat mengonsumsi makanan tinggi serat seperti pisang kepok. Minum air putih yang cukup sangat krusial untuk membantu serat bekerja lancar di saluran pencernaan. Sobat sehat, di usia emas ini, Anda adalah pemegang kendali utama atas kesehatan dan kualitas hidup Anda. Pengetahuan yang Anda dapatkan hari ini tentang pisang kepok ini hanyalah salah satu kepingan puzzle dari gaya hidup sehat menyeluruh. Kami menghimbau Anda untuk selalu menjadi detektif kesehatan bagi tubuh Anda sendiri. Jangan mudah percaya pada satu klaim saja, apalagi yang berlebihan dan terdengar terlalu ajaib. Selalu cari informasi dari sumber terpercaya, seperti penelitian ilmiah yang kredibel atau ahli kesehatan yang memiliki lisensi. Dan yang terpenting, jangan pernah ragu atau menunda untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda secara berkala. Mereka adalah panduan terbaik yang bisa memberikan nasihat personal sesuai kondisi kesehatan unik Anda. Ingat, setiap tubuh itu istimewa, bagaikan sidik jari. Apa yang bermanfaat untuk satu orang belum tentu sama untuk yang lain, sehingga pendekatan personal sangatlah penting. Prioritaskan perawatan diri sebagai bentuk investasi jangka panjang yang paling berharga. Jadikan setiap pilihan makanan, setiap aktivitas fisik, dan setiap cara Anda mengelola stres sebagai langkah nyata menuju masa tua yang bugar, mandiri, dan penuh kebahagiaan. Ini adalah hak Anda untuk menikmati setiap momen di usia emas ini dengan penuh kualitas, tanpa terbebani masalah kesehatan yang bisa dicegah. Hidup adalah seni keseimbangan, bukan hanya sekadar camilan. Sobat sehat, setelah kita memahami seluk-beluk pisang kepok, ada satu pelajaran besar yang bisa kita petik: kesehatan sejati datang dari seni keseimbangan, bukan dari keajaiban tunggal. Pisang kapok memang luar biasa, tapi ia hanyalah salah satu melodi dalam simfoni kesehatan tubuh Anda. Jangan pernah mengandalkan satu jenis makanan saja untuk menyelesaikan semua masalah atau mengharapkan hasil instan yang ajaib. Sebaliknya, fokuslah pada harmoni dan moderasi dalam segala hal. Bayangkan hidup Anda sebagai sebuah lukisan indah yang harus dilukis dengan cermat. Pisang kepok mungkin adalah sapuan kuas yang memberikan tekstur dan energi, tetapi lukisan itu membutuhkan beragam warna, guratan, dan komposisi yang seimbang untuk menjadi mahakarya yang utuh dan bermakna. Demikian pula tubuh Anda. Perpaduan nutrisi dari berbagai makanan, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup dan berkualitas, pikiran yang tenang, serta interaksi sosial yang hangat adalah komposisi sempurna untuk mencapai kesehatan prima. Jadi, nikmati pisang kapok Anda secukupnya, tetapi jangan lupakan pentingnya buah-buahan segar lainnya, sayuran hijau, biji-bijian utuh, protein seimbang dari berbagai sumber, dan air putih yang cukup. Ini adalah resep untuk hidup yang panjang, sehat, dan bahagia
yang bisa Anda ciptakan sendiri. Sobat Sehat, perlu kami tegaskan bahwa semua informasi yang kami sampaikan di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, termasuk pembahasan tentang pisang kepok ini, bersifat edukasi dan informasi umum. Konten ini bukanlah pengganti nasihat, diagnosis, atau perawatan medis profesional. Kami sangat menganjurkan Anda untuk selalu mencari nasihat dari dokter, ahli gizi, atau penyedia layanan kesehatan lainnya yang berkualifikasi mengenai pertanyaan apapun yang mungkin Anda miliki tentang kondisi medis atau DIT Anda. Jangan pernah mengabaikan nasihat medis profesional atau menunda untuk mencarinya karena informasi yang Anda dapatkan dari video atau sumber online lainnya. Pengambilan keputusan terkait kesehatan Anda harus selalu berdasarkan konsultasi dengan tenaga medis yang memahami riwayat dan kondisi pribadi Anda. Sobat Sehat, sudah jelas bukan bahwa konsumsi pisang kepok setiap hari bisa sangat bermanfaat bagi lansia. Asalkan dilakukan dengan bijak dan dalam porsi moderat, pisang kepok adalah sumber energi, serat, dan nutrisi penting yang mendukung pencernaan, gula darah, tekanan darah, dan kekebalan tubuh. Namun, penting juga untuk memahami potensi efek sampingnya jika berlebihan, terutama terkait gangguan pencernaan dan ketidakseimbangan nutrisi. Ingat, setiap tubuh berbeda. Jadi dengarkan selalu sinyal tubuh Anda. Dengan pengetahuan yang tepat, Anda bisa terus menikmati manfaat pisang kepok dengan tenang, tanpa rasa khawatir, dan tetap menjaga kesehatan prima di usia emas. Kami berharap informasi ini memberikan panduan yang jelas dan praktis bagi Anda. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau Anda ingin berbagi pengalaman tentang konsumsi pisang kepok atau tips kesehatan lainnya, jangan ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar ya. Kami sangat antusias untuk terus memberikan informasi terbaik bagi sobat sehat semua. Ingat, menjaga kesehatan itu mudah kok. Asalkan kita tahu caranya dan konsisten melakukannya setiap hari. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, Sobat Sehat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan informasi kesehatan terbaru dari kami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel YouTube Sobat Sehat Penyakit Dalam, like video ini, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.